Bu, mau tanya, kalau ketuban pecah, kenapa Bu? Banyak faktor Bunda sayang, yaitu diantaranya Bunda mengalami keputihan yang abnormal. Karena keputihan itu kan mengandung bakteri yang bisa membuat selaput ketuban Bunda itu rapuh sehingga rawan pecah ketuban duluan. Bisa juga karena faktor sakit, seperti saat Bunda mengalami sakit, itu daya tahan tubuh Bunda menurun, khususnya penyakit yang terjadi karena infeksi seperti batuk juga pilek, terutama sakit batuk. Ketika Bunda batuk seperti itu terjadi penekanan di perut Bunda. Jika tekanannya terlalu kuat, nah bisa mengakibatkan pecah ketuban itu tadi. Untuk itu, saat Bunda mengalami sakit apapun itu, segeralah periksa ke bidan terdekat atau ke dokter kandungan terdekat. Jangan Bunda sembarangan minum obat, apalagi obat warung, supaya penyakit Bunda atau sakit yang Bunda alami itu segera sembuh dan tidak berakibat fatal. Kemudian faktor apa lagi? Bisa jadi karena faktor dari hasil pemeriksaan fisik Bunda, tensi Bunda itu tinggi. Karena tensi tinggi pun itu juga mengakibatkan bisa mengalami pecah ketuban karena pembuluh darahnya tekanannya terlalu kuat ya Bunda. Selain pecah ketuban, kalau tensi itu malah berbahaya, bisa menyebabkan preeklamsi jika tensinya tinggi. Makanya mulai dari sekarang pastikan tensi darah Bunda itu normal. Jika tinggi, Bunda segera minta terapi atau obat di dokter kandungan terdekat. Terus apalagi HB darah Bunda rendah. Jika HB darah Bunda rendah, Bunda mengalami anemia. Saat itulah anemia bisa menyebabkan kelahiran prematur, termasuk dari pecah ketuban duluan. Jika ketuban sudah pecah kemudian didik bayinya lahir padahal belum waktunya, itu juga akan berbahaya. Jadi pastikan hasil lab Bunda, terutama kondisi HB darah Bunda itu hasilnya normal ya. Supaya normal harus gimana Bu Bidan? Minum tablet tambah darahnya secara rutin sehari sekali selama masa kehamilan. Makanan juga harus mencukupi kebutuhan nutrisi untuk menambah darah, seperti kalau Bunda mau makan itu daging-daging yang berwarna merah, kemudian sayuran yang berwarna hijau atau buah-buahan yang berwarna merah. Supaya apa? Supaya HB darah Bunda tidak rendah. Oke. Selain itu, Bunda bisa mengalami kontraksi yang berlebih ya, karena kontraksi yang berlebih ibaratnya balon. Saat balonnya itu ditekan, nah bisa balonnya meletus atau pecah seperti layaknya selaput ketuban. Jika Bunda berkontraksi yang terlalu amat berlebih kontraksinya, bisa menyebabkan ketuban pecah duluan. Kapan Bu Bidan kontraksi berlebih itu? Bisa jadi karena satu, Bunda faktor kecapean, banyak pikiran. Kemudian saat Bunda kecapean dan banyak pikiran, otomatis rahim Bunda itu bisa tiba-tiba mengalami kontraksi yang berlebih, atau Bunda habis melakukan HB padahal usia kehamilannya belum memasuki usia aterem atau belum 37 minggu ke atas. HB atau hubungan suami istri yang masuk ke dalam SP-nya masuk ke dalam, nah SP tersebut bisa membuat rahim berkontraksi. Kalau kontraksinya itu hanya sebentar itu aman, tapi kalau kontraksinya berlanjut sampai benar-benar kontraksi sekali, nah itu akan menyebabkan pecah ketuban duluan. Nah selain itu juga karena faktor trauma atau faktor Bunda bisa jadi karena terjatuh. Trauma di sini bukan karena trauma psikis, tapi trauma karena terluka akibat mungkin terjatuh atau Bunda terpeleset. Nah, ketika Bunda terjatuh atau terpleset, itu otomatis ada guncangan di dalam perut Bunda sehingga rawan juga mengakibatkan pecah ketuban duluan. Selain itu juga penyebab dari pecah ketuban karena kondisi dari dalam rahim Bunda, yaitu utamanya air ketubannya itu jumlahnya terlalu banyak. Jika air ketuban jumlahnya terlalu banyak, itu bisa jadi ketika ada kontraksi palsu datang. Nah, ketika kontraksi kan meremas seperti ini, bisa jadi ketubannya dapat pecah duluan. Karena kebanyakan yang pecah ketuban duluan itu memang air ketubannya pas waktu USG, dokternya bilang ini terlalu banyak jumlah air ketubannya. Jadi pastikan jumlah air ketuban Bunda normal, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit ya, cukup ya Bunda ya.
Oke, itu tadi yang bisa menyebabkan pecah ketuban. Makanya supaya tidak yang tadi saya sebutkan, Bunda mulai dari sekarang harus lebih berhati-hati. Terutama saat HB, Bunda harus cebok dulu yang bersih. Aktivitas sehari-hari harus lebih berhati-hati lagi supaya tidak terjatuh. Dan juga Bunda tidak boleh banyak pikiran, juga kecapean ya. Pastikan kondisi kesehatan Bunda lewat USG supaya tahu Bunda juga sehat, dedek bayinya juga sehat. Oke Bunda, lancar selalu ya.